tengah riuh rendahnya hiruk-pikuk kehidupan politik Indonesia, ada satu nama yang selalu mencuri perhatian. Ki Ageng Selo, sang mistikus dari tanah Jawa. Dikenal dengan ramalan-ramalan yang selalu tepat, Ki Ageng Selo seakan menjadi penuntun bagi setiap pemimpin yang berusaha membawa perubahan bagi rakyatnya. Di antara berbagai kisah yang beredar, satu sosok muncul sebagai penerus harapan itu, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Dengan latar belakang sederhana, Jokowi mengawali karier politiknya dari panggung paling bawah, menembus berbagai rintangan untuk mencapai puncak kepemimpinan di negeri ini. Namun, perjalanan seorang pemimpin tidak pernah mudah. Setiap langkah yang diambilnya selalu dihadapkan pada ujian berat, baik dari dalam diri sendiri maupun dari masyarakat yang mengharapkan lebih. Apakah Jokowi mampu memenuhi ramalan Ki Ageng Selo tentang pemimpin yang mampu mengubah nasib bangsanya? Kisah ini akan menggali lebih dalam perjalanan mereka, tantangan yang dihadapi, dan pelajaran berharga yang bisa diambil dari kepemimpinan yang merakyat ini. Mari kita selami kisah penuh makna ini, di mana harapan dan perjuangan bersatu dalam sebuah perjalanan yang tidak akan terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramalan Ki Ageng Selo tentang pemimpin yang muncul dari kalangan rakyat biasa telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat di Jawa. Ki Ageng Selo tidak hanya terkenal sebagai tokoh mistik, tetapi juga dianggap memiliki penglihatan tentang masa depan Nusantara. Salah satu ramalannya yang paling menonjol adalah tentang munculnya seorang pemimpin yang berasal dari golongan rakyat jelata. Pemimpin ini tidak berasal dari keluarga bangsawan, pejabat tinggi, atau elit politik, melainkan seseorang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, mengerti kesulitan mereka, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Sosok pemimpin ini diramalkan akan memegang peranan penting dalam sejarah bangsa, membawa perubahan yang besar. Kehadiran Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, dalam panggung politik Indonesia, sering dikaitkan dengan ramalan tersebut. Jokowi bukanlah orang yang dilahirkan dalam keluarga kaya atau elit politik. Ia lahir di Solo dari keluarga sederhana. Ayahnya, seorang tukang kayu, mengajarinya kerja keras sejak kecil. Kisah masa kecilnya yang penuh dengan kesulitan seringkali mencerminkan kehidupan rakyat kecil di Indonesia. Dalam setiap tahap perjalanan hidupnya, Jokowi menunjukkan semangat juang yang tak kenal lelah, sesuatu yang sangat cocok dengan gambaran pemimpin yang diramalkan oleh Ki Ageng Selo. Karir politik Jokowi dimulai dengan langkah yang tampak sederhana, tetapi sangat signifikan. Ketika ia menjadi wali kota Solo pada 2005, ia mulai menunjukkan kualitas kepemimpinan yang berbeda. Belusukan atau turun langsung ke lapangan untuk melihat masalah yang dihadapi rakyat menjadi ciri khasnya. Ini bukan sekadar strategi politik. Ini adalah bentuk kepedulian dan kesungguhan untuk memahami permasalahan rakyat dari dekat. Hal ini sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan elit politik lainnya yang cenderung menjaga jarak dengan masyarakat. Tindakan ini memberi kesan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang membumi, sangat dekat dengan rakyat, dan tidak segan untuk terjun langsung ke lapangan demi mencari solusi. Seiring berjalannya waktu, popularitas Jokowi terus meningkat. Gaya kepemimpinannya yang sederhana tetapi efektif menarik perhatian nasional. Pada 2012, ia terpilih sebagai Gubernur Jakarta, salah satu jabatan paling bergengsi di Indonesia. Di Jakarta, ia melanjutkan gaya kepemimpinan yang sama, turun langsung, mendengar suara rakyat, dan mencari solusi konkret untuk masalah perkotaan yang kompleks. Program-program seperti relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai dan proyek transportasi massal MRT menjadi bukti komitmen Jokowi dalam membenahi kota Jakarta. Namun, perjalanan Jokowi tidak berhenti di situ. Pada 2014, ia mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia dan berhasil memenangkannya dengan suara mayoritas. Banyak yang melihat kemenangan ini sebagai perwujudan ramalan Ki Ageng Selo tentang pemimpin dari rakyat. Jokowi, dengan segala kesederhanaannya, berhasil mengalahkan kandidat-kandidat kuat lainnya yang berasal dari latar belakang elit politik. Hal ini menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia menginginkan sosok pemimpin yang dekat dengan mereka, seseorang yang mengerti apa yang mereka hadapi sehari-hari. Selama masa kepemimpinannya,
Jokowi selalu menekankan pentingnya kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Sembako menjadi wujud nyata dari komitmennya untuk memastikan bahwa negara hadir dan memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kecil. Selain itu, pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, jembatan, dan pelabuhan menunjukkan bahwa Jokowi tidak hanya berfokus pada rakyat kecil, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Namun, ramalan Ki Ageng Selo tidak hanya berisi tentang kemunculan pemimpin yang membawa harapan. Ramalan itu juga menyiratkan bahwa jalan yang ditempuh oleh pemimpin ini tidak akan mulus. Ia akan menghadapi berbagai tantangan besar yang mungkin datang dari dalam maupun luar. Dalam hal ini, perjalanan politik Jokowi juga dipenuhi dengan berbagai rintangan yang menantang. Meski sering dipuji karena kebijakan-kebijakannya yang pro-rakyat, ia juga tak luput dari kritik, baik dari pihak oposisi maupun dari kelompok masyarakat yang merasa kebijakannya tidak selalu menguntungkan. Meski begitu, dengan segala tantangannya, Jokowi tetap teguh pada prinsipnya. Ia tetap menjadi pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya. Bahkan setelah 2 periode kepemimpinannya hampir berakhir, Jokowi tetap dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, sesuai dengan ramalan Ki Ageng Selo. Meski sudah menjadi sosok penting dalam sejarah politik Indonesia, Jokowi tetap menampilkan citra yang sederhana, jauh dari kemewahan, dan selalu berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Ramalan Ki Ageng Selo tidak hanya menggambarkan kemunculan seorang pemimpin dari rakyat, tetapi juga memprediksi bahwa pemimpin ini akan menghadapi masa-masa penuh badai. Masa-masa ini akan menjadi ujian besar bagi sang pemimpin, yang akan menentukan apakah ia mampu mengatasi berbagai rintangan atau tidak. Dalam perjalanan kepemimpinan Jokowi, masa-masa penuh badai ini juga tampak jelas, terutama dalam bentuk krisis ekonomi, politik, dan kesehatan yang melanda negeri ini. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Jokowi selama masa kepemimpinannya adalah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Seperti halnya seluruh dunia, pandemi ini menjadi ujian besar bagi setiap pemimpin di dunia, termasuk Jokowi. Sejak pandemi pertama kali melanda pada awal 2020, pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk melindungi kesehatan masyarakat sambil mempertahankan stabilitas ekonomi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Jokowi harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang seringkali mengundang kontroversi. Pandemi COVID-19 bukan hanya sekadar masalah kesehatan, tetapi juga berdampak luas pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ekonomi Indonesia terguncang akibat pembatasan aktivitas ekonomi, pengangguran meningkat tajam, dan banyak usaha kecil yang tutup. Situasi ini menempatkan Jokowi di tengah badai kritik dan harapan yang besar. Ia harus memastikan bahwa pemerintah merespons krisis ini dengan cepat, namun tetap mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Selain itu, tantangan lainnya datang dari dinamika politik dalam negeri. Jokowi juga harus menghadapi tekanan dari berbagai kelompok politik yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan-kebijakannya. Di tengah upayanya untuk membangun infrastruktur, memperkuat perekonomian, dan menanggulangi dampak pandemi, Jokowi seringkali mendapat kritik dari pihak oposisi. Kritik ini tidak hanya datang dari lawan politiknya, tetapi juga dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak berpihak pada mereka. Namun, ramalan Ki Ageng Selo juga menyebutkan bahwa badai besar ini, meski akan mengguncang negeri, tidak akan menghancurkan pemimpin tersebut jika ia tetap setia pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan yang diambil oleh Jokowi selama masa-masa krisis. Meskipun banyak keputusan yang diambilnya menuai kontroversi, Jokowi selalu berusaha menjelaskan bahwa langkah-langkah tersebut diambil untuk kebaikan bersama dan demi kesejahteraan rakyat. Misalnya, dalam menangani pandemi COVID-19, pemerintah Jokowi menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat sambil menjaga stabilitas ekonomi. Program vaksinasi massal yang digelar secara luas menjadi salah satu langkah utama dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Meskipun awalnya mendapat tantangan dalam hal distribusi dan logistik, Jokowi tetap teguh pada komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin. Selain itu,
Jokowi juga terus berupaya untuk menjaga keseimbangan antara penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Salah satu kebijakan yang cukup kontroversial adalah keputusan untuk tetap melanjutkan proyek-proyek infrastruktur di tengah pandemi. Meskipun mendapat kritik karena dianggap tidak relevan dengan kondisi darurat, Jokowi tetap memandang bahwa pembangunan infrastruktur adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi Indonesia di masa depan. Kemudian, badai paling besar yang menghadapi kepemimpinan Jokowi datang dalam bentuk pandemi COVID-19. Virus ini tidak hanya mengguncang dunia kesehatan, tetapi juga membawa dampak yang luas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan sosial. Dalam menghadapi krisis ini, Jokowi harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang seringkali tidak populer. Kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar, PSBB, dan vaksinasi massal menjadi sorotan utama. Sikap proaktif Jokowi dalam menangani pandemi menunjukkan ketegasan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dan keberlanjutan program-program sosial menjadi sorotan media dan masyarakat. Di tengah semua ini, Jokowi harus menjaga kepercayaan rakyat, yang mungkin mulai goyah akibat berbagai masalah yang timbul. Melalui semua badai ini, Jokowi menunjukkan ketahanan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Ia berusaha untuk tetap berada di jalur yang benar dan tidak terjebak dalam kepentingan politik sesaat. Kekuatan dan kebijaksanaan yang ditunjukkan Jokowi sejalan dengan ramalan Ki Ageng Selo yang menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam kepemimpinan. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika Jokowi dengan tegas menyampaikan bahwa kesehatan rakyat adalah prioritas utama. Ia mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan pandemi, meski harus mengorbankan proyek-proyek lainnya. Hal ini mencerminkan komitmen Jokowi untuk menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat di atas segalanya, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam berbagai tradisi budaya Indonesia. Kepemimpinan Jokowi yang pro-rakyat di masa-masa sulit ini menjadi bagian dari narasi kepemimpinan yang kuat. Dalam menghadapi badai, Jokowi tidak hanya bertahan, tetapi juga berusaha untuk menemukan jalan keluar yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ramalan Ki Ageng Selo tentang pemimpin yang mampu melewati tantangan besar terbukti dapat mencerminkan perjalanan Jokowi dalam menghadapi berbagai krisis yang menghimpit. Menyusuri akhir masa jabatan, ramalan Ki Ageng Selo menunjukkan bahwa pemimpin yang telah lama berkuasa akan memasuki masa transisi yang penuh ketidakpastian. Ini adalah saat di mana pemimpin harus menentukan warisan yang ingin ditinggalkan. Apakah akan dikenang sebagai pembawa perubahan yang positif atau justru sebagai sosok yang gagal memenuhi harapan rakyat? Jokowi, yang telah memimpin selama 2 periode, kini menghadapi tantangan untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek besar yang telah dimulainya. Salah satu proyek ambisiusnya adalah pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, yang diharapkan dapat menjadi simbol kebangkitan dan pengembangan Indonesia yang lebih merata. Namun, proyek ini juga tidak lepas dari kritik dan tantangan yang harus dihadapi Jokowi, baik dari segi pembiayaan maupun dukungan masyarakat. Di saat yang sama, Jokowi harus menjaga agar pencapaian-pencapaian di bidang infrastruktur dan ekonomi tidak tergerus oleh situasi politik menjelang pemilihan umum. Ramalan Ki Ageng Selo mengingatkan bahwa dalam politik, bahaya pengkhianatan bisa datang dari pihak-pihak yang dekat. Jokowi harus memastikan bahwa segala kebijakan yang telah ditetapkan tetap berjalan, meskipun tekanan politik semakin meningkat. Pada saat menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi berupaya untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan yang telah ia jalankan bisa berlanjut dengan baik. Dia memahami bahwa warisan politik bukan hanya tentang apa yang dicapai saat menjabat, tetapi juga tentang bagaimana para penerusnya melanjutkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Jokowi juga berusaha untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan, agar suara rakyat tetap terjaga. Momen-momen terakhir kepemimpinan Jokowi juga diwarnai dengan refleksi tentang kesuksesan dan kegagalan selama masa jabatannya. Ia seringkali mengingat kembali perjalanan yang telah dilalui, serta tantangan yang telah berhasil diatasi. Dalam banyak kesempatan, Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat, karena hanya dengan sinergi yang baik, Indonesia dapat maju dan berkembang.
Ramalan Ki Ageng Selo tentang masa transisi ini juga memberikan gambaran bahwa pemimpin harus berani menghadapi berbagai tantangan dan kritik, terutama di saat-saat akhir jabatannya. Jokowi, dengan pengalaman dan ketegasan yang dimilikinya, berusaha untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam proses ini, ia juga harus siap untuk mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Pada akhirnya, masa transisi ini menjadi momen penting bagi Jokowi untuk memastikan bahwa warisan yang ditinggalkan akan terus hidup dalam ingatan masyarakat. Bagaimana masyarakat mengenang kepemimpinan Jokowi sangat tergantung pada bagaimana ia menghadapi tantangan ini dengan integritas dan komitmen yang tinggi. Dalam hal ini, ramalan Ki Ageng Selo seolah menjadi pengingat bagi Jokowi bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berpihak pada rakyat adalah kunci untuk meninggalkan jejak yang positif di hati masyarakat. Sebagai sebuah perjalanan yang syarat dengan liku-liku, kisah kepemimpinan Joko Widodo dalam menghadapi berbagai tantangan yang disertai ramalan Ki Ageng Selo menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dalam setiap langkah yang diambilnya, terlihat jelas komitmen untuk membawa perubahan yang nyata bagi masyarakat Indonesia. Jokowi telah menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak hanya bertindak berdasarkan kekuasaan, tetapi juga mendengarkan suara rakyatnya. Kita berada di era yang penuh dinamika, di mana setiap keputusan dan tindakan dapat memengaruhi kehidupan banyak orang. Melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya, Jokowi berusaha menciptakan landasan bagi masa depan yang lebih baik. Bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi anak cucu kita kelak. Namun, keberhasilan ini bukan hanya tanggung jawab pemimpin semata. Kita semua sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan arah bangsa ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi? Mari kita renungkan, bagaimana kita sebagai individu dapat mengambil bagian dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Apakah itu melalui partisipasi aktif dalam komunitas, mendukung program-program yang bermanfaat, atau sekadar menyebarkan informasi yang positif di sekitar kita? Setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memberikan dampak yang besar, dan bersama-sama kita dapat merajut harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Kami mengajak Anda untuk berbagi pemikiran dan pengalaman Anda tentang perjalanan Jokowi sebagai pemimpin. Apa yang paling Anda hargai dari kepemimpinannya? Apakah ada momen atau kebijakan yang menginspirasi Anda? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini. Mari kita diskusikan bersama bagaimana kita bisa berkontribusi dalam perjalanan bangsa ini menuju kemajuan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa ramalan Ki Ageng Selo bukan hanya sekadar kisah kuno, tetapi sebuah pengingat bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab besar terhadap rakyatnya. Mari kita jadikan setiap pelajaran dari perjalanan ini sebagai inspirasi untuk terus berjuang demi keadilan, kesejahteraan, dan persatuan. Bersama, kita adalah bagian dari perubahan yang ingin kita lihat di negeri ini. Terima kasih telah menyimak, dan mari terus berbagi visi untuk Indonesia yang lebih baik.